Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asjatul faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah meskipun hujan kita bisa hadir nggih. Tadi kula keng griya nggih kehujanan nggih, termasuk Pak Suratman nggih kehujanan, dari sana hujan tadi nggih. Ya alhamdulillah nggih, kula ingatkan ketika hujan jangan lupa berdoa nggih ketika turun hujan nggih. Yakni doane mutirna Allahumma shayyiban nafi'a nggih. Itu dihafalkan nggih. Jadi ketika hujan kita beri Allahumma shayyiban nafi'a. Sedikit aja itu nggih. Nah, termasuk anak-anak ini dihafalkan nggih. Doa itu nggih. Dan ketika reda begini baru mutirna bi fadlillah warahmati. Karena dulu nggih, karena adanya hujan mereka orang-orang jahiliyah dulu kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu nggih, karena bintang, karena apa ku bintang-bintang sing dihitung nih loh, bintang ini musim hujan, bintang ini musim kemarau. Nah itu orang-orang jahiliyah dulu percaya dengan bintang-bintang itu, dan itu dimasukkan oleh Islam. Ya, pemahaman seperti itu dimasukkan pemahaman jahiliyah yang termasuk ke kategori kesyirikan. Ya, makanya kita beriman, yakni mutirna bi fadlillah warahmati, kita diberi hujan memang ke karunia, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan hujan itu termasuk turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika hujan itu termasuk doa mustajab. Makanya pas hujan, apalagi tadi pas hujan, pas menunggu sholat setelah adzan, antara adzan dan iqomah itu doa mustajab, hujan lagi. Nah, maka itu doa mustajab sekali. Di satu waktu ada dua kemustajaban berdoa, yakni di waktu hujan dan di antara adzan dan iqamah. Maka itu dimanfaatkan meskipun berdoa sedikit Berdoa enggak harus panjang-panjang, enggak harus sesuai keinginan kita doa apa itu. Kadang tapi orang kadang kepanjangan termasuk ciri khas akhir zaman doa kepanjangan, terutama doa bersama orang-orang sekarang itu rata-rata didowino ngantek sing amin-amin pegelen gitu. Kan ngoten. Nah, kemarin kita masih dalam bab syarat-syarat salat Jadi syarat-syarat salat kita baca sampai hadis ke-4 kalau enggak ke-3 kemarin ini Jadi syarat-syarat salat Jadi syarat sholat diantara yang pertama kemarin Islam, yang kedua berakal wong edan gak wajib sholat. Terus kemudian balik, nah anak-anak itu gak wajib sholat tapi diajari sholat ketika umur 7 tahun Tapi umur 7 tahun ketika gak mau sholat ya sudah,
nggak perlu dipukul ya, hanya dinasihati saja, dibilang disuruh sholat gitu aja, nggak boleh dipukul. Tapi kalau setelah umur 7 tahun diperintah sampai umur 10 tahun masih belum sholat, maka boleh dipukul, pukulan dalam rangka mendidik. Tapi wong Jawa biyen bocah apa iku gak bedane langgare kadang disebeti ngantek njaler. Jadi ku ya terlalu nek wong biyen terlalu, nek wong saiki terlalu lembek. Nek wong saiki apa iku terlalu lemah, bahkan ustate bereng gurune wae gak wani mukul nggih. Meskipun dalam mendidik nek wong biyen mukule terlalu sampai njaler. Gitu. Dadi wong biyen langgar ngaji ki iso dibethet tenan karo kiyaine. Nggih. Biyen terlalu, saiki terlalu lembek. Harusnya tengah-tengah. Kita tetap memukul, tapi dalam rangka mendidik, memukul yang tidak menyakitkan dan tidak boleh memukul kepala. Ya, aturan sampai nih apa yang mukul anak jangan dipukul kepala, tapi pukulan yang tidak menyakitkan juga. Nah, ya itu kira-kira, pokoknya yang penting gak ngelarak, gak ngari cidro. Apalagi sampai jaler itu sudah gak boleh itu sebenarnya. Termasuk pula itu termasuk apa itu ilmune mukul istri. Yo mukul istri yo aja ngantek jalan-jalan, ngantek iku kekerasan rumah tangga malihane. KDRT malihane. Jadi nek nuturi wong wedok iki jangka waktune kemarin ya kaya anak-anak nggih. Kaya anak-anak ya ini selama 3 tahun nggih. Nek dituturi 3 tahun isih gak mendok, lagi boleh dipukul dalam rangka mendidik, isih ora oleh sampai jaler, apalagi dipukul kepala malah gak boleh. Nek TV-TV kasus KDRT iku kepalane iku mukake ditampar sampai memar-memar itu sudah pelanggaran cara di dalam agama Islam. Jadi agama Islam ku enak mukul wae gak oleh sampai luka iki, gak oleh melukai. Terus kemudian ya balik, terus kemudian suci nggih, suci dari hadas besar maupun kecil. Yang kelima masuk waktu sholat, yang keenam menutup aurat nggih. Ya, aurate wong lanang mulai udel sampai dengkul, aurate wong wedok seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan nggih. Seluruh tubuh kakinya juga aurat di dalam sholat itu nggih. Terus kemudian apa itu menjauhi najis, yakni suci baik tempat maupun pakaian dari najis. Yang ketujuh, yang kedelapan menghadap kiblat, yang kesembilan niat. Ya, niat itu harusnya nomor siji niat, harus niat. Mengko penting innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus kemudian hadis kemarin ya, kita baca di yang pertama masalah kentut membatalkan sholat ya, karena kentut itu membatalkan wudu, karena syarat sholat kudu suci dari hadas, maka kentut membatalkan sholat. Yang kedua kemarin layak balullahu sholata haidin illa bihimarin, tidak diterima sholatnya wanita yang sudah haid kecuali dengan pakai kerudung. Berarti nek wanita belum haid maka auratnya lebih ringan. Anak-anak umur 7 tahun sampai 10 tahun nggih. Ya, anak-anak usia tamyiz sing belum haid untuk wanita nggih, maka auratnya lebih ringan. Cara salat bocah-bocah cilik-cilik, anakmu sing wedok pokon salat ora kudungan gak apa-apa. Ngoten nggih. Apalagi anak laki-laki nggih. Ya, malah lebih ringan lagi nggih. Maka para ulama di antaranya anak laki-laki nek anak-anak itu auratnya ya sekedar kemaluan itu gitu. Kalau sudah dewasa pusat sampai lutut itu. Kalau di dalam sholat kemarin, abdulnya berpakaian menutup aurat itu abdulnya sampai pundak, jadi 2 pakaian. Mane wong Arab itu diselempangno ngene kan nggih. Nek pakaian ngombo disempangno pundake salah hijine ketutupan pakai pakaian. Itu pakaian yang sopan itu 2 pakaian, yakni ngisor dhuwur nih. Tapi nek terpaksa ganti pakaian ngisor tok, maka pusat sampai lutut. Itu kemarin seperti itu nih. Jadi itu makna dari hadis yang ketiga. Terus hadis yang keempat nggih. Hadis yang keempat adalah aurat wanita, bahwa kaki termasuk aurat. Wis tak waca to rungkiknane. Hadis keempat ini. Kula rada supe nggih. Sing kilo an Ummi Salamah anna sa'alat an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dereng berarti nggih. Mohon kula waos niki nggih. Wa an Ummi Salamah nggih. Dari riwayat saking Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha sak temene Ummu Salamah iku sa'alat takon sinten Ummu Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takone piye? Takone ngeten, atusolli apa to oleh salat sapa almar'atu wong wedon fi dirin nggih
ing dalem pakaian yakni baju kurung. Nek cara kene dir'in niku semacam yo pakai jubah atau pakai daster itu, ya. Pakaian daster wakimarin dan kerudung. Jadi dasteran mbek kerudungan ya atau jubah. Jubah daster sama aja, yang penting panjang itu ya. Ora daster sing lek tok kuwi terusan sak duwe dengkung mboten. Daster kan yang panjang juga kok jubah gitu ya. Maksudnya itu ya. Dir'in niku pakaian wanita ya, yang menutupi. Dir'in, tapi nek di dalam perang dir'in ini maknane baju besi, pelindung. Makanya dir'in ini pakaian wanita yang melindungi aurat wanita, maksudnya ngoten gitu. Pakaian yang melindungi aurat wanita, berarti seluruh aurat wanita tertutup gitu. Dir'in. Wa khimari lan kerudung, oleh enggak pakai jubah mek kerudung tok gitu. Makanya gak rukuan ya gak apa-apa, wis cukup. Nek wong kene kan kaya-kaya nek gak rukuan, nah, gak marem gitu. Nek kira-kira wis tertutup tanpa pakai rukuh ya sudah, pakai jubah terus pakai kerudung. Biwiri izarin, kelawan tanpa pakai sarung, gak pakai sarung, gak nganggo ngisoran. Ya wis jubah itu wae lurus kabeh iku. Daster cocoknya daster ana gamane daster nggih. Gak usah pakai sarung nggih. Ya otomatis ning kene gak pakai daleman intine ngoten nggih. Kala matur sinten Nabi nggih. Idza kana indal mereka ana apa adirnu yakni baju kurung atau jubah mau utawa daster mau iku sabigon ombo nggih. Yugoti nggih. Tuhur apa damahi tur apa iku nutupi nggih. Apa jubah mau nggih, apa daster mau duhur qadamaihi. Semane daster iku akuak makna asline ya baju kurung jubah itu kan. Daster masuk di situ nggih. Nggih. Yugoti duhur qadamaihi. Yugoti kang tur nutupi apa daster mau duhur qadamaihi ing jabane dlamaan lorone wong wedok. Nek kira-kira sampean jubahe utawa dastere nggih wis nutupi dlamaan sikil, sampean kira-kira nek sujud iku dlamakane ra ketok, ketutup nggih, maka sudah sah meskipun gak pakai kaos kaki. Tapi nek kira-kira daster cekak ya kaos kaki ben ketutup kakine. Mengko kaki termasuk aurat. Berarti kalau seperti ini dalam safar, dalam perjalanan apabila pakaian seperti ini tanpa bawa rukuh pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tangan dan muka tidak termasuk, itu mudah sekali. Mudah sekali. Sudah sampai kira-kira pakaiannya wis panjang, ya sudah nek gak panjang pakai kaos kaki. Sudah sampai sama kaos kaki nggih, ya dipakai pisan karena kaki memang aurat nggih. Memang kaki aurat dipakai sekalian gitu. Kaos kaki itu nggih dipakai sekalian nggih. Kecuali nek di tempat-tempat nggih bersama sesama wanita atau di mobil kabeh wong wanita kabeh, ndak masalah sampean gak pakai kaos kaki. Nggih utawa cadar juga misalnya nggih di tempat yang bersama sama kaum wanita gak ono wong lanang blas. Cadare dibuka nggih, gak masalah karena itu termasuk kesopanan, kancane kan gak roh. Apa omong-omongan gak patek enak. Coba wong-wong sing cadaran tapi di tempat sesama wanita tetap cadaran itu wong wedok liyane gak penak ngajak omong. Ya, seperti itu ya. Itu termasuk bagian adab saja. Tapi nek ana wong lanang ya aja. Ya tetap jangan dibuka nggih. Karena itu sunnah. Neng apa nek sebagian ulama mengatakan wajib, tapi kula milih sing sunah wae lebih ringan dan ada dalilnya. Jadi lebih ringan dan ada dalilnya. Tapi tetap menghormati perselisihan, ngoten nggih. Kita harus menghormati perselisihan, itu tetap harus dihormati nggih. Meskipun ketika kita nanti kita kaji itu lebih kuat pendapat kita, tapi kita tetap toleransi karena yang namanya pendapat pemahaman yang penting sama-sama membawa dalil. Jadi boleh nggih salat seperti itu. Sampe nek lunga-lunga gak usah repot-repot nih. Nek kira-kira wis cukup. Tapi nek pengen nggawa ben umume wong nggawa ya gak masalah, nggawa. Encen umume nggawa gak masalah gitu. Itu paling ringannya seperti itu. Mulane nek kene takok apakah boleh? Lah itu paling ringannya memang seperti itu. Oleh Nabi dikatakan boleh dan sah gitu. Jadi kaki itu yang paling terpenting, kaki adalah aurat. Itu yang paling penting kamu wedok saiki nggih.
Kecuali pendapatnya Imam Abu Hanifah dulu itu yang tak terangkan itu nggih, kaki dapat rusuh, dapat keringanan terutama orang-orang desa nggih, termasuk ning sawah dan sebagainya. Pokoknya ketika kesulitan dia dapat keringanan nggih. Ya hanya keringanan saja ya. Dapat keringanan nggih. Ketika kesulitan nggih, tanah becek atau bagaimana nggih. Pokoknya ada kesulitan, semuanya itu ada keringanan dan kula mengikuti keringanan tersebut. Tapi Ustaz, dulu ya, tempo dulu saya. Nggih. Ya, itu saya itu nutup aurat itu ya memang pakai kerudung, Nggih. tapi kayaknya rambutnya itu masih kelihatan. Nah itu termasuk pakaian jahiliyah. Memang dulu orang jahiliyah pakai kerudung segitiga disempetno di sini. Nah itu termasuk di antara bentuk pakaian jahiliyah itu pakai kerudung disempetno segitiga disempetno teng mriki. Wong tuwek-tuwek saiki kan isih ngoten iki lho. Nah model ngoten niku lho. Iku nek dienggo wanita muda nggih, urung sing monopos nggih, nek wis wanita tua ada keringanan. Menampakkan aurat rambut itu wanita tua ada keringanan. Boleh memilih antara menampakkan, antara menyopot gak pakai kerudung dan pakai kerudung, ada keringanan orang yang sudah tua itu. Karena mereka itu mencontoh ya. Itu kan menyai dan sebagainya. Itu dia pakainya seperti itu. Iya, disempetno teng kuping utawa ditalekno ning kene kan. Jadi rambutnya masih kelihatan, lehernya masih kelihatan. Termasuk istrinya Gus Dur, anak-anaknya Gus Dur namanya. Iya, memang dulu itu orang kudungan rapet itu masih langka. Termasuk istri-istri dari para ulama, mungkin baru pengenalan. Kayak saya ini misalnya cadar juga masih langka seperti itu loh. Insya Allah dulu pada zaman mbah-mbah kita, ya memang wong kudungan itu langka banget, bahkan bojone kiai iki enek sing gak kudungan zaman dulu nih. Memang baru pengenalan itu, pengenalan masalah aurat. Jadi memang pelan-pelan mereka nih. Enggak langsung mesti anggap bojone ustaz bojone kiai zaman biyen langsung kudungan apa enggak. Mereka juga toleransi ndelok keadaan, masih pengenalan itu nggih. Masih pendidikan. Mulane kula nggih ngerti zaman biyen. Nah, itu kalau di kitab-kitab apa itu membahas tentang pakaian termasuk dikategorikan pakaian wanita jahiliyah. Memang dulu orang-orang jahiliyah juga pakai kerudung seperti itu. Kerudung yang disempetkan itu hanya masih kelihatan rambut, masih kelihatan auratnya itu. Tapi kalau tahu seperti itu ya, yang digunakan untuk contoh itu memang ya kiai dan nyai-nyai. Mereka itu kan nggak tahu sekali. Nah, kok nggak memberikan contoh ya? Yang lebih ngerti. Wallahu taala alam, mungkin dulu nggih. Mungkin dulu yang jenenge suami biasanya nuturi istrinya, belum tentu istrinya mau ikut kan. Nah, kalau nggak mau ikut, kalau masih dinasihati terus kan nggak sudah lepas tanggung jawab. Kita husnudon saja dengan kiai atau ustadz zaman dulu gitu. Ya. Mungkin dulu memang benar-benar wong kudungan ini sangat langka sekali dan mungkin pakai jilbab sing rapet, mau sing aran jilbab, mungkin juga pada zaman itu dicurigai coro saiki pakai cadar dicurigai teroris, kita nggak tahu kan pada zaman itu gitu. Nah itu aja, kita husnudon saja bahwa mereka sudah mengajarkan tapi belum berjalan. Berjalannya lagi saiki iki mungkin hasil dari dakwah orang yang dahulu seperti itu. Kayak dakwah kita saiki mengenalkan cadar ini, mungkin anak-anak kita sumben keberapa lagi cadar wis apa jenenge iku wis menjadi budaya wis apa wis mayoritas masyarakat kita nggak tahu. Kita kan hanya mengenalkan saja untuk sekarang ini. Sama. Cadar itu hukumnya sunnah. Ya, sedangkan kalau pada dasarnya wanita itu menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan mukanya kan ya kelihatan. Iya. Jadi kan nggak pakai cadar. Iya. Nah, memang sunnah. Kenapa ada cadar ya? Karena zaman Nabi memang ada yang namanya syariat pakai satir. Dulu di kajian Nabi juga memasang satir juga. Di lain waktu tidak pakai satir juga. Maka memang sunnah untuk cadar itu memang turun ayat cadar itu ayat-ayat hijab nggih. Cadar itu hijab sebenarnya, hijab koyo ngene iki masuk kategori hijab nggih. Iku lho sampean kain sampean itu termasuk hijab. Jadi di balik sana enggak pakai cadar juga enggak masalah, sudah ada hijabnya gitu loh. Jadi ini termasuk hijab jenenge. Nah, hijab itu sunnah. Zaman Nabi juga pernah wanita-wanita zaman Nabi itu Nabi kajian di balik hijab. Sehingga ketika ada pertanyaan, Nabi nggak tahu siapa yang nanya. Bahkan saya tak terangkan bola-bola itu ada sahabiah menanyakan pakai kertas, pakai pertanyaan kepada Rasulullah, tangannya dilebokno dari balik hijab. Kau balik sini lho satir. Ketok tangane, ketok kukune apa? Gak pacaran oleh Nabi. Iki tangane wong lanang atau tangane wong wedok kan ngoten.
nek tangane wong wedok lho kok ganti pacari ganti tengeri maksudnya ngoten. Nah, berarti itu diantara termasuk apa termasuk dalil bahwasanya sahabiah pada zaman Nabi itu memang tangannya itu tangan epe-epe termasuk tidak aurat itu sampai segini batasnya. Karena kukunya masih dilihat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan kalau istri Nabi wajib pakai cadar, pakai hijab. Menjadi ciri khas istri Nabi Muhammad SAW wajib itu. Istri Nabi Muhammad SAW seluruh istri Nabi Muhammad wajib. Nah, makanya nek sampean pengen ngerti nggih urut-urutane, kula gadah tulisannya tentang cadar itu nggih saking ustaz kula niku nanti ada rentetane niku nggih. Kula gadah niku. Hukumnya beda antara istri Nabi dengan hukumnya beda nih istri Nabi wajib nggih. Hukum yang paling kuat nggih sing kula yakini nggih karena banyak referensi kalau istri Nabi memang wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu ciri khas istri Nabi ya. Bahkan sahabat mengatakan apa itu termasuk Abu Bakar, termasuk sahabat lain ketika mau masuk kepada istri Nabi yang sahabiah yang lain tidak disuruh pakai cadar, istri Nabi suruh pakai cadar dulu. Yang lain sunnah ya? Itu. Nah kalau cadar itu diganti sekarang itu kan masker ya umumnya. Ya bisa saja. Dalam arti apa? Dalam arti kita mensiasati biar masyarakat itu karena memang belum banyak tahu ya sudah kita pakai masker misalkan bisa jadi boleh saja. Masker itu tergantung niatnya kan. Nah ini innamal lebih niat nanti. Niatnya dia menutupi dia anggap sebagai cadar insya Allah dapat pahala gitu saja. Kalau niatnya untuk menutupi debu, ya juga dapat pahala. Karena apa? Karena menjaga kesehatan itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad oleh syariat Islam itu. Jadi kesehatan yang ada pada kita mesti dulu menjaga. Sama dapat pahala, cuma pahalanya mungkin berbeda. Kalau ngiras-ngirus ya, iki ben uga diawasi wong ya, ben ambekan bersih bereng ya sudah dapat pahala yang banyak. Makanya nama bil niati orang satu amalan ini mendapatkan pahala masing-masing sesuai niatnya masing-masing. Mulane nek salat 2 rakaat kae soleh pahala 6 rakaat karena diniati rangkep telu kan ngoten supril wudu tahiyat masjid misalnya ambekan apa iku qobliyah misalnya telu kan ngoten mulane inamal binat malah cuman pakai cadar pun nanti tergantung niatnya juga gitu ngoten nggih. Jadi luas sekali nggih pemahaman itu nggih. Kalau sudah umumnya pakai cadar bagus nggih. Nek kula iki anak-anak kula bareng nek pas ning budal ning pondok ya pakai cadar. Kok umumnya ning kono pakai cadar gitu. Terus kemudian ya, hadis yang kelima ya. Jadi hadis yang pertama tadi masalah khimar kerudung ya, kerudung khimar ning kene iki yo khimari jilbab, nek cara kene jilbab. Ya ini ombo nutupi dodo, nutupi leher itu. Terus kemudian mana Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Jadi ini masalah kiblat, masalah kiblat. Maka apa? Syarat sholat kemarin menghadap kiblat. Maka ini ada masalah kiblat. Wa Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala. Kunna ana sapa kita iku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu fi lailatin ing dalem wengi muslimatin kang peteng. Faskalat nggih, Bu. Di suatu tempat yang gelap malam hari pada saat itu faskalat nggih. Mongko ragu nggih. Alaina ngerti apa kiblat kiblat ora roh arah kiblat lho ndi para ya arah kiblat iku ndi nek cara kene arah kulon niku ndi nek kene kulon ngene cukup nggih karena kene iku netane Ka'bah nggih nek kulone Ka'bah ya madhep ngetan ngono basolena mongko salat sapa kita nggih falamma salat sesuai apa sesuai feelinge nggih madhep kiblat yo rene ngono kaya kita lek aku genane ku lagi ning jenu nilai bayi iku ning kono salat ternyata madhep ngalor rasane ati madhep ngalor kan umpama gak roh arah gak apa mesti salat ya tetep madhep dadi madhep ndi mulane dadi madhep ngidul akhire kan ngono monggo cara gak ono sing ndodono kan ngoten monggo madhep ngidul pas aku madhep ngulon kan ngoten dadi umpama bingung ngono salah arah iki dalile iki. Fasole nama salat sapa kita falama tolaat mongko ing dalem nalikane metu apa sambu srengenge idan ing dalem
nalikane dumadaan ing dalem nalikane srengenge metu nahnu utawi kita iku solena sapa salat kita ila wiril kiblati maring arah liyane kiblat dadak ora madhep kiblat bareng ketok srengenge ngene itu panazalat mongko tumurun apa al ayat nggih ayat dadi asbabun nuzul nggih turun ayat nggih ayate fa aina matwalu fatamma wajhullah nggih Raja Tirmidzi wa du'afahu ini didhaifkan Imam Tirmidzi namun dihasankan oleh imam hadis yang lain. Jadi hadis ini hasan. Jadi fa aina matwalu fatamma wajhullah ya. Dari sisi makna juga seperti itu nggih. Jadi ning gone ayat Al-Qur'an walillahil masyriqu wal maghrib ya. Nah, bagi Allah itu timur dan barat ya. Yani masyriq itu tempat keluar matahari, terbit matahari, maghrib itu tempat terbenam matahari ya. Terusan apa? Fa'ina matwallu fatamma wajhullah ya. Dimanapun kamu menghadap maka di sini itulah wajah Allah. Jadi madhab kemanapun itu tidak ada masalahnya. Innallaha wasun alim. Dan ini untuk kanggo wong sing bingung. Nek sampean gak bingung nganggo dalil iki, nganggo ilmu hakikat. Yo iku gak sesuai syariat wong hadise ngene. Dekne nganggo ilmu hakikat nggih. Ilmu hakikate iku madhep ngetan lah ya madhep Ka'bah, muga bumi bulat ngono. Kan hakikat dene. Engko nek mlaku ngetan terus yo jebule yo tok Ka'bah kan ngono. Bumi kan bulat kan ngono kok. Nah, ning ngono nek nganggo hakikat ngono, iku yo aliran sing akhire aliran menyimpang karena hadisnya tidak seperti itu. Iku nek kanggo wong bingung gitu. Aja nganggo ilmu hakikat. Harus memakai syariat ngono yo ngono. Ya, dadi nek sampean kleru madhep gak apa maksudnya ning kene gak usah baleni ngoten nggih. Raja Tirmidzi nggih. Wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Iki masih kiblat nggih. Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah nggih. Ma bainal masyriqi utai panggonan ing dalem antarane nggih. Masyriq yakni arah terbename matahari arah terbite matahari wal maghrib lan arah tenggelam matahari iku kiblatun kiblat Tirmidzi wa qawal Bukhari artinya kuat dikuatkan oleh Imam Bukhari. Jadi maksudnya iki yakni antara masyriq wal maghrib antarane tanbek kulon nggih iku kiblat. Artinya kiblat itu nek kita jauh nggih jauh dari Ka'bah nggih itu enggak harus tepat menghadap Ka'bah enggak harus nggih. Ya wis pokoke sing penting ke umpama nggo kulone Ka'bah ngono manane madhep ngetan ngono ae. Wis pokoke madhep ngetan enggak harus tepat. Sing penting arahe saja nggih harus tepat. Tapi nek para ulama memang seperti itu nggih dan itu tidak menjadi khilaf para ulama nggih. Ketika jauh nggih nek ngetane adoh ya pokoke sing penting madhep ngulon. Mulane Indonesia ono masjid ketika diukur nggih ternyata madhepe gak pas itu sebenarnya tetap sah salate. Kok dirubah ya sampai ya karena dia mengetahui pase ya dirubah ya gak apa-apa mengko tambah lebih detail tapi umpama arah-arahe saja sudah sah gitu. Atau kalau jauh atau tempatnya sujud itu diserongkan. Nggih, dirubah sofi nggih. Maka enggak masalah dirubah karena ngepasno nggih. Tapi umpama gak dirubah memang arahe pokoknya sing penting arahe ngulon ya sudah. Enggak apa-apa tetap sah itu. Tapi wong wis roh mari kok ono ilmune saiki kan teknologi lebih canggih dan ono ilmune piye sithik tepat kan ngono. Tapi nek ketika kita di dekat Ka'bah yang ketika kita melihat Ka'bah kelihatan maka wajib tepat. Jangan madhep. Jadi sampean pas ning kono mbon pokoke ning kelilinge Ka'bah kono, Ka'bah karuan ketok ya harus madhep Ka'bah. Gak oleh ora tepak ora oleh. Lah terus nek salat ning jerone Ka'bah piye? Salat ning jerone Ka'bah itu menghadap kemana saja nggih. Yang penting menghadap ke dindinge itu sudah boleh nggih. Dadi sunah hukume salat di dalam Ka'bah nggih. Nek sampean nek umpama lunga kono nek pengen salat di dalam Ka'bah salate ning ndi, Pak? Saged mboten? Saged di Hijr Ismail. Iku angel. Tapi hukumnya itu sama seperti sholat di dalam Ka'bah karena itu hukum asalnya dalam Ka'bah. Kibian apa dibangun Nabi, gak wani Nabi Muhammad gak wani.
Gak wani dalam arti apa? Mundak diprotes umate nggih. Wong lagi masuk Islam, nggih, roh nabine ngrubah Ka'bah. Ka'bah disakralkan mulai dari orang dahulu masalahnya. Jadi Nabi gak wani ngrubah mergo apa? Wong-wong lagi mlebu Islam gitu. Ya iku padha mbek awake dhewe ning kene ngene iki misale wong-wong urung ngerti sesuatu nggih langsung sampean dadi tokoh, kenal sunnah langsung berubah geradak wong mlayu kabeh ra ngarah melok. Kan ngoten. Sama seperti itu. Makanya ketika kita itu kenal sunnah ya sudah kita berubah dengan pelan-pelan. Mereka sehingga gak mengetahui moro-moro ngerti ngoten mawon. Mergo nek sampean berubah secara frontal sampean berubah orang pada lari. Rata-rata orang yang kenal sunnah sing maune tokoh iki umatnya pada lari. Kenapa? Ya karena dirubah secara langsung gitu. Nah, maka kita merubah pelan-pelan nggih. Nek kaya kula termasuk sing merubah pelan-pelan nih. Di kalangan kanca-kanca kula bisa dianggap kiai biasa. Tapi sunnah tak masukkan sedikit demi sedikit. Mereka kenal, akhirnya minimal mereka itu nanti toleransi. Oh ternyata ono ya pendapat ngono kan ngoten. Mergo sing ngomong isih member-member dekne ngono, kaya isih biasa kan ngoten. Itu memang dari termasuk strategi dakwah seperti itu. Kita jangan merubah sing sekirane orang-orang langsung kaget gitu. Dan Nabi Muhammad juga seperti itu ini di masyarakat tersebut ya. Tapi nek kebenaran sing nggak bisa disembunyikan yo kita sampaikan ya, terutama kesyirikan itu. Masalah danyang-danyang tetap tak sampaikan karena itu nggak bisa, itu harus didakwahkan itu. Tapi ya carane kita gak langsung menghancurkan tempat-tempat keramat mereka nggak boleh. Kembali ke kiblat Ustaz. Nggih. Mungkin kalau ada pertanyaan kita juga Napa? Ya bisa menjawab. Ini tadi kan arahnya kita ini kan menghadap ke barat itu sudah kiblat. Nggih. Ya. Batasannya tentu ya kalau kita melihat peta di Indonesia itu sebelah timur Papua, timurnya lagi Papua Nugini, timurnya lagi Selandia Baru, timurnya lagi Australia. Nah ini terus ini masih ada negara lalu terus arahnya apa terus ke barat terus semua. Wallah kula mboten ngertos. Nah, itu sampai ke Amerika loh. Wallah alam sing ngerti ya sing ahli-ahli ilmu geografi niku nek kula kan mboten ahli dadi mboten ngertos. Ahli itu terus batasannya bagaimana ya? Napa? Batasannya seperti bumi dibagi garis lintang gitu Pak. Bujuran. Ya yang jelas itu sebenarnya di tempat-tempat mereka sudah terjawab nih. Kula cuma mboten ngertos ngoten mawon. Jadi orang-orang yang ada di sana pasti sudah tahu kiblatnya kemana. Suratman pernah di Amerika. Di Amerika sholatnya madhep ngetan. Oh, madhep ngetan. Orang Suriname, orang Jawa itu pernah sholat madhep ngulon. Salahno. Di Amerika madhep ngetan, berarti Amerika sak kulone. Sak kulone Ka'bah. Nah, sak kulone Ka'bah kan seperti itu nanti. Suratman kan pernah di Amerika. Mungkin jaraknya madhep ngetan dengan lebih dekat ke Amerika, lebih dekat ke Ka'bah. Ya nggih, gitu lho. Amerika pun barat. Baratnya Ka'bah berarti benar madhep ngetan nggih. Ya intinya seperti itu, menghadap yang paling dekat ke Ka'bah gitu. Mulane nek sampean madhep ngetan kaduan. Kuali itu. Ya intinya seperti itu saja nggih. Jadi masing-masing tempat nanti tahu sudah lah. Nah, aku letak negara kono-kono ya mboten paham kula kan. Berarti nek wong Jawa ning Amerika itu Amerika gak lape. madhep ngetan yo. Suriname itu pernah ngadep ngulon Pak wong Jawa. Lha padakno masjid kene. Wong Jawa mikire ning kono marai salat madhep ngulon. Tapi nek ngaji salat itu madhep Ka'bah, ora madhep ngulon. Dadi ning ndi karek dhewe ning gone kidule Ka'bah ya madhep ngalor, ning lore Ka'bah ya madhep ngidul kan ngoten lho. Nggih. Jaraknya lebih dekat. Nggih. Domanya. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala nggih. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hale salat sinten Nabi ala rohilatihi ing atas tunggangane Nabi haitsu ing dalem sekirane tawajjahat nggih. Madhep ning ndi wae nggih. Haitsu ning ndi wae tawajjahat madhep apa tunggangan Nabi nggih bihi kelawan nggawa Nabi nggih. Muttafaqun alaih nggih. Zadal Bukhari nggih. Yumi'u jadan ambai sinten Al-Bukhari Imam Bukhari yumi'u nggih. Paring isyarah nggih. Sinten Nabi birosi klan sirahe Nabi. Walam yakun lan ora ana sinten Nabi iku yasna'uhu nggih. Nglakoni sinten Nabi hu ing salat ning ndur kendaraan fil maktubati ing dalam salat wajib.
Wali Abi Dawud min hadithi Anas wa kana utai lafat wa kana lan ono sinten Nabi ku ida safar nalikane lunga sinten Nabi. Faroda mongko ngarepake sinten Nabi. Ayat atau ing yen to salat sunah sinten Nabi istaqbala mongko madhepake sinten Nabi binaqoti kelawan untone Nabi al kiblata ing kiblat. Bakabaro mongko nuli takbir Nabi tsumma shalla mongko nuli salat Nabi haitsu kana haitsu ing dalem diwae kana tinemu apa wajhu rikabihi madhepe tunggangane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa isnadu hasan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ketika bepergian yusoli ala rohilatihi haitsu tawajjahat bihi. Jadi Nabi sholat di atas kendaraan nggih kemanapun menghadap kendaraan tersebut. Tapi nggih nek arep sholat Nabi kendaraannya dihadapno klebat di dhisik, madhep kiblat, takbir, bar kuwi terus mlaku parake endi terserah. Dan ini Nabi melakukan untuk sholat sunnah. Dan sholat wajib tidak. Dan nek pengen sholat wajib ternyata kita di kendaraan gak iso medun mang urung sholat wajib rung apa nggih umpama medun kok wektune entek piye. Wong mang ya ora di apa jenenge? Ora di jamak misale nggih. Nek iso dijamak tonggon utawa dijamak saurunge. Tapi nek wis bener-bener terpaksa tetep boleh. Nek bener-bener terpaksa tetep boleh. Nabi pernah nggih. Nabi pernah mengalami terpaksa nggih. Sholat di atas kendaraan sholat wajib. Ya, meskipun ono hadis nggih sing Nabi dinyatakan tidak mengerjakan sholat nggih di atas kendaraan di dalam sholat wajib nggih, tapi Nabi mengerjakannya untuk sholat sunnah. Tapi di suatu riwayat pernah Nabi mengerjakan sholat di atas kendaraan sholat wajib pernah. Tapi dalam keadaan darurat. Jadi kebiasaannya memang sholat sunnah, tapi nek darurat tetap boleh nggih. Jadi anna Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi nggih. Bahasana Nabi Muhammad SAW intaha ila madiqin nggih. Beliau sampai di suatu tempat nggih. Yakni madiqin ini jalan yang sempit nggih. Wa ashabuhu nggih. Nabi dan sahabatnya berhenti di jalan yang sempit. Wa huwa ala rahatihi. Beliau di atas kendaraan. Wasama min fauqihim wal ballatu min asfala minhum. Tanah di bawah itu becek nggih. Langit menurunkan hujan, tanah becek. Jadi numpak kendaraan tanah itu becek nggih. Dalane sempit nggih, enggak ada tempat sing gasek, ora ana tempat sing gasek sing resik gak ono nggih. Dadi becek tanah itu. Terus kemudian fadharat as-sholatu nggih. Kemudian datang waktu sholat wajib datang. Nabi belum sholat. Dalam keadaan apa medun tanah becek. Akhirnya Nabi fa'amarul muadzin, Nabi perintah kepada muadzin, fa'adzana, maka muadzin tersebut adzan wa aqama, kemudian qomat. Tsumma taqaddama mongko nuli maju sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rohilati, maju mengarep dadi imam ning dhuwur kendaraan. Fa shalla mongko salat Nabi bihim nggih. Dengan para sahabat yumi'u imaan yaj'alu sujuda afadha minar ruku' nggih. Kemudian Nabi sholat pakai isyarat nggih. Beliau menjadikan sujud lebih rendah daripada ruku'. Jadi Nabi pernah sholat wajib di atas kendaraan. Ketika kita tidak tahu riwayat seperti ini, maka kita akan mengatakan sholat wajib itu tidak bisa di atas kendaraan itu. Tapi bisa ketika benar-benar kepepet itu. Itu kan nggak bisa dijamak lagi. Misalnya kepepet betul nih, maka tetap bisa ketika kita berada di kendaraan, maka tetap dibolehkan. Jadi sekali tempo ketika terpaksa boleh nih. Meskipun yumi'u birosi walam yakun yasnahu fil maktubah nih. Tidaklah Nabi mengerjakan sholat di atas kendaraan dalam sholat wajib. Tidak dalam arti memang tidak diketahui, tapi ketika darurat ternyata dilakukan. Tapi ketika kita gak darurat gak apa. Kenapa boleh sholat wajib itu nggak boleh di kendaraan, nggak darurat? Karena sholat wajib dan sholat sunnah itu memang beda. Sholat sunnah itu ada keringanan. Di antaranya apa? Sholat sunnah itu gak ono udzur lah oleh sholat ndek jongo. Sampeyan sholat bengi, sholat apa? Sholat tahajud sampean misale lho nggih. Misale malas nih lempok beda Pak. Malas nggih. Malas untuk berdiri ya sudah Pak sampai duduk.
setan. Jadi malas untuk berdiri, ya memang ada keringanan, bukan berarti setan dulu. Gitu. Ya memang awake kesel kan malas kan gitu. Yang penting isek sholat, maka sholat sambil duduk, sholat tahajud sampai duduk itu dapat pahala separuh dari sholat berdiri. Tapi nek sakit, memang lempok sakit, maka dia sholat sunnah sampai duduk. Biasanya nek gak sakit sampai berdiri, dia tetap dapat pahala seperti berdiri. Bedanya seperti itu. Sampai nek santai-santai misalnya ngenteni imam gak arah sampai ngadeg, ya sudah sholat sunnah misalnya sampai duduk, maka dapat pahala setengah dari pahalanya sholat berdiri. Dan boleh itu untuk sholat sunnahnya. Untuk sholat wajib harus darurat. Ya, darurat yakni apa? Sampean sakit, gak bisa berdiri, maka berdiri termasuk rukun, ya. Maka sampean apa itu boleh dengan duduk, bahkan boleh dengan berbaring gitu. Ustaz tadi menyampaikan seyogianya tadi dalam perjalanan itu bisa dijamak setelah nyampe dulu. Iya. Itu tujuannya apabila waktu yang masih nyangga atau sebelumnya. Iya. Yang saya tanyakan sebelumnya. Iya. Apakah boleh orang menjamak itu, contoh ya, bentuk nya waktu dulu kita sholat dulu. Iya. Saya mau perjalanan ke Malang. Iya. Nah nanti kalau sholat asar itu di perjalanan, daripada itu saya jamak setelah duhur saya menjamak sholat asar. Bolehkah seperti itu? Boleh di rumah. Di rumah? Boleh. 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 Sebelum berangkat. Nah, sebelum berangkat. Sebelum berangkat boleh. Boleh. Gitu, Tapi 4 rakaat. Jamaah Rasulullah SAW nggih, bainad dzuri wal asri bil Madinati. Ada sebagian kelompok yang begini menjamak itu apabila sudah dalam perjalanan. Keliru. Jamak itu enggak harus dalam safar. Yang harus dalam safar itu qashar. Jamak boleh di rumah. Kalau qashar baru harus di perjalanannya. Di rumah enggak boleh qashar. Maka ketika jenengan jamak di rumah, maka zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, terus berangkat, untuk asar enggak usah asar. Boleh ya? Boleh. Ada hadisnya jamaah Rasulullah SAW. Jamaah Rasulullah SAW bainad dzuri wal asri wal maghribi wal isai bil Madinati. Nabi pernah jamak antara sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya di kota. Berarti gak berpergian. Alasannya apa yo? Ada saja alasan. Kalau sampean mau apa lungo misalnya, ya sudah daripada kerepotan maka boleh. Ya, asal jamak itu 4, kalau gosor 2 gitu. Nggih. Nek jenengan sudah di perjalanan, misalnya gini Pak nggih. Sampean sekarang kan masuk waktu duhur, gitu. Ape lunga, gitu. Dengerin ya. Iku lho pertanyaannya Pak Sinten kula suwe. Pak Yusuf. Jadi seandainya kan masalah qashar nggih. Seandainya sampean sekarang kan waktu duhur, sampean ape lunga. Nggih. Nek sampean pengen nggih dikosor, maka ora usah salat dulu langsung berangkat, engko tak jamak tak qashar pisan waktu asar. Maka sampean untuk tujuan untuk pertengah perjalanan waktu asar sampean berhenti salat duhur terus salat asar dijamak. Dijamak di tengah jalan, tapi sampean berjalan dulu nggih. Meskipun isih waktu duhur, jamak takdim tapi wis ning perjalanan sampean langsung salat duhur sekalian salat asar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat itu. Belum waktunya sholat asar. Nggih. Sing penting wis ning perjalanan. Jenenge nanti jamak takdim, dikosor sekalian. Jadi keringanan itu. Lebih penak nggih. Nek kula utawa jenengan kolunga rombongan. Wis kolunga urung sempat salat, urung sempat apa nggih. Misale urung maghrib nggih, perjalanan kan mulai bar asar. Jalanan kira-kira tok omah isya. Bisa gak gelem mendek. Sampai niati jamak takhir di rumah. Jadi sampean kok omah salat maghrib salat isya. Gak boleh dikosor. Maghrib tetap telu, memang maghrib juga isya dikosor. Terusan isya tetap 4, maka boleh sampean salat di rumah. Tapi sudah diniati di perjalanan wis engko tak jamak takhir saja di rumah itu boleh. Itu lebih meringankan. Sampean ora usah nggugupi kaya ning film-film kuwi apa supir kon mendek kon salat itu kan ono kan film no. Nah, ndak seperti itu bisa karena apa aku pemimpin safar itu nek ya kita taati pemimpin saja, pemimpinnya ngajak langsung ke rumah ya sudah kita jamak sampai di rumah ndak apa-apa itu. Boleh. Kan penak kalau kita bisa seperti itu. Mohon nggih.
enten sing iskal utawa samar tentang masalah qasar jamak. Nek cara kula semudah itu, ngoten. Semudah itu. Sing bertentangan mbek pemahaman yang dulu kan gak oleh kan dijamak di rumah? Ya boleh, boleh. Belum sampai keterangan. Cuma nggak boleh dikosor saja. Ada di. Harus dalam perjalanan. Nah, semuanya rata-rata seperti itu, tapi ada dalilnya. Nah, maka nggak harus di perjalanan untuk jamak, tapi untuk kosor harus di perjalanan. Bedanya di situ. Dan saya lebih meyakini ini karena ada dalilnya. Nabi pernah menjamak di kota, gitu ya. Betul ya? Nabi pernah kok. Nabi pernah, dan itu termasuk kategori udur. Dan udur itu banyak, jenengan sendiri kadang ngerti udure. Ya, udur misalkan sakit juga udur kan. Sampean sakit, kena banyu kanyeben malas kan, kanyeben. Nggih sakit kok kena kanyeben, apalagi sampai darurat nggih. Nah, kanyeben saja misalnya nomah sakit kanyeben, terus akhirnya sampean dijamak salate. Wudu, nggih. Wudu untuk sholat duhur sekalian asar pisan, wong sing loro itu bisa. Oh, tak apalagi orang yang di rumah sakit. Rumah sakit sholatnya di kelompok mawon, di jamak-jamak mawon. Malah luwih enak sing nuntun ning jeding sing ngresiki ya enak kan ngono. Bisa itu. Jenengan mudah-mudahan kita nggak ada yang sakit sampai seperti itu nggih. Mudah-mudahan kita sakit masih terkendali, sakit lumrah ngoten nggih. Menjamak itu tidak ada ukuran jarak berapa kilo. Ndak. Jamak ada kosor yang ada. Berapa kilo kosor? Kalau kosor ya dua pendapat yang jumhur ulama ya sampai 80 kilo itu jumhur ulama. Kalau sebagian ulama berpendapat yang penting adatnya dianggap sudah safar, sampean sudah merasa safar ya sudah. Adat. Ya adat safar. Nggih. Ini bagilan adatnya safar apa ora? Nek cara kula dereng. Itu kan relatif. Nek cara jenengan pun apa dereng? Nah, nggih, berarti kan orang sebenarnya kroso dhewe kan di dalam hati itu merasa itu lho. Kroso nek sampean wis kroso diarani lunga ya silahkan kosor, tapi nek kerasa iki rong lunga iki ya sudah jangan itu aja. Tapi nek wis 80 kilo pasti orang semua sepakat. Nggih mboten. Sampean lu nek wis perjalanan 80 kilo mesti kan sepakat nek iku jenenge lunga to. Nah, makanya ulama memang sepakat untuk 80 kilo ini. Gitu ya. Ngaten nggih. Bon. Mana lungane numpak jaran, numpak unta 80 kilo ya wis pirang dino kan ngoten. Dan sebagian pendapat perjalanan yang boleh dikosor itu sebagian pendapat itu adalah perjalanan sehari semalam untuk perjalanan yang jalan biasa itu. Misalnya numpak unta ya mlakune unta niku mawon kan sehari semalam itu. Makanya wong wedok gak oleh lunga dhewean nek wis perjalanan sehari semalam itu ndak boleh. Kudu disertai mahram mbek bojone ambek anake kan ngoten. Iki rada tanek wis kadung sampai udan mesti sampai mulai. Nggih. Lah nggih, wis kadung udan mesti sampai mulai. Dadi rada tanek. Rada keblanjur sithik ora apa-apa iki. Ana mirip ni Rabi'ah radhiyallahu anhu qala nggih. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ya Imam yusolli ala rahilatihi. Sekarang wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Dari latar saking Abu Sa'id al-Khudri iki masalah tempat nggih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam temen Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ardu ta bumi kulluha ya sekabehane bumi iku masjidun masjid. Bumi semuanya itu masjid. Illal makbarota kejaba kuburan wal hammam lan kamar mandi.
Hammam, kamar mandi. Jadi kamar mandi mbek kuburan iku gak oleh tinggoni salat. Jadi al-ardu kulluha masjidun. Sampeyan salatnya Tegal yo oleh, ning sawah yo oleh, ning pas mergawe ngono ning gudang yo oleh. Kan ngoten. Jadi gak oleh salat ning kuburan utawa ning kamar mandi. Muga kamar mandi ku, kamar mandi ku gak oleh karena apa? Panggonane jin nggih. Jadi kamar mandi ku panggonane jin teko ning kamar mandi. Mulane dikon doa nggih. Jadi di dalam riwayat hadis nggih Rasulullah SAW bersabda nggih, inna hadhil khususa nggih. Satemene iki nggih, tempat-tempat buang hajat nggih. Makanya kamar mandi iki dikategorikan tempat buang hajat meskipun gak ono klosete. Nggih. Jadi kamar mandi itu dikategorikan tempat buang hajat meskipun gak ono klosete. Kenapa alasannya? Kan tinggone buang air kecil. Makanya kamar mandi hukumnya sama seperti WC gitu. Nggih. Iki kamar mandi itu gak apa-apa ora WC ora ono WC-ne. Jangan begitu, kamar mandi dienggo buang air kecil. Maka hukumnya sama nggih. Makanya inna hadil khususa nggih. Saat temene tempat buang hajat iku muhtabaratun nggih, dihadiri atau dihuni setan nggih. Faida atahadukum al-khala'a falyaqul, maka ketika kalian datang nggih ke ke kamar mandi nggih atau ke toilet nggih, maka ucapkanlah auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, karena memang ditempati setan itu. Nah, jadi aslinya ya rodok nek tak pikir-pikir rodok bener monggo biyen. Kamar mandi nggone ning njaba. Yo, kamar mandi WC nggone ning njaba nggih biyen Pak nggih. Ora ning omah, saiki gandeng omah kabeh. Ya mbok piye ngono nek ngukumi. Kalau di luar kenapa? Nih, kan nek ning omah kan umpama omahe di wacana Al-Qur'an mblayune setan kan ning nggone isih ning jero omah ning nggone jedinge omahe kan. Di luar. Nek ning njaba kan ora sak jebane omah kan ngoten. Wallahu alam, tapi wong biyen ning njaba trae kan ngoten. Tapi tidak Nggih. Kalau sholat di tempat kuburan itu kan kebanyakan sekarang kan dikasih musola. Nggih. Itu hukumnya sah atau memang dilarang aja? Dikasih musola di kuburan. Kebanyakan gitu. Bulan Tuban itu kan ada musola di tengah. Nah, itu hukumnya hanya Hanya larangan. Hanya larangan apa memang enggak Ya sah? wes. Nek orang nasional Jadi apa hukumnya sholat di kuburan kan ngoten nggih. Padahal gak langsung kuburan, neng kuburan mau wis ana musolane. Maka itu masuk kategori larangan membuat tempat ibadah di kuburan. Dilarang kan gitu. Nah, tak bacakan tentang larangannya tidak hanya di kuburan, menghadap juga tidak boleh. Jadi larangannya masalah kuburan. Rasulullah SAW bersabda, la tusollu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Janganlah sholat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kuburan. Ini larangan haram. Dan termasuk tadi al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hammam, kecuali kuburan kabeh boleh, kecuali kuburan. Nek kuburan wis dikek musala piye? Ono larangane nggih. Larangane ngeten. Nabi Muhammad SAW inna Nabi SAW naha anis sholati bainal kubur. Rawahu al-Bazzar. Jadi Nabi Muhammad SAW melarang sholat di antara kuburan. Iki uga kuburan, iki musola ning gone tanah kuburan di antara kuburan, tapi uga kuburan.
Maka hadise nah Rasulullah SAW anis sholati bainal kubur. Nabi melarang sholat di antara kuburan. Makanya ketika ono pemakaman, ono pemakaman, neng kono wis memang diwakafkan untuk makam dan di kiwa tengene makam pokoknya isek kosong dideki musola, tinggo sholat, maka melanggar hadis ini. Nah anis sholati bainal kubur. Nabi melarang sholat di antara kuburan. Maka meskipun wis dideki musola gak sah tinggo sholat. Ngedeki ini wis haram. Sholat juga gak sah. Karena tidak boleh. Di antara tempat yang dilarang untuk sholat, neng hadis 9 tak bacakan satu hadis lagi ya. Tempat yang dilarang untuk sholat ya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, naha an yusolliya fi sabi mawatin. Nabi melarang sholat di 7 tempat. Yang pertama al-mazbalah, tempat pembuangan sampah. Jadi tempat pembuangan sampah, yaitu tempat pembuangan letong, pokoknya tempat sampah, maka itu tidak boleh dipakai sholat. Wal majzaroh, tempat apa itu belian kewan, karena di situ ada darah-darah kewan dan alasannya para ulama ya diantara alasannya ya. Di antara alasan yang pertama, yang tempat sampah gak oleh mergo kotor dan bisa kemungkinan besar ada najis. Yang kedua, tempat penyembelihan binatang, kenapa nggak boleh? Ya karena memang di situ alasannya para ulama yo bisa kemungkinan najis karena darah yang mengalir itu haram dan najis. Wal makbaroh, kuburan karena tempat batang nggih. Wa qori'ati thoriq, tengah jalan. Ini jalan saya dipakai, saya berburu jalan, ojo sholat di tengah jalan. Wal hammam, terus wa ma'atinil ibil, kandang unta ya gak oleh, nek kandang wedhus oleh. Ning hadis ana nggih. Wa fauqa dhari Baitullah taala ning dhuwure Baitullah yakni ning dhuwure Ka'bah. Ning dhuwure Ka'bah juga tidak boleh meskipun ada perselisihan ulama, kula lebih yakin tidak boleh karena hadis ini. Karena hadis ini di dalam beberapa riwayat hadis ini sahih meskipun ini didhaifkan oleh Imam Tirmidzi. Yani Ibnu As-Sakan mengatakan hadis ini di sebagian riwayat sahih, yakni sholat di atas Baitullah. Maka tidak ada syariat sholat di atas Baitullah. Ini kuburan tadi nggih tetap tidak boleh sampai nek ana musala dibangun di atas kuburan atau di ning kiwa tengene kuburan ora usah sholat di situ nih. Karena apa nah Rasulullah SAW anis sholati bainal kubur, di antara. Jadi menghadap gak boleh, di antara gak boleh, di atas gak boleh. Besok insya Allah tak bawakan hadisnya komplit tentang masalah kuburan. Betul. Maksud di atasnya itu lebih tinggi atau di atasnya persis Ustaz? Apa? Tadi di atas Baitullah tadi loh. Di atas Ka'bah itu. Ya di arah atasnya. Meskipun di atas persis maupun di arah. Makanya di sini tahu digaekno ini kan di atasnya tapi juga di atas persis kan. Jadi nonton isine pinggirnya kan. Yang penting di atas, baik atas persis maupun atas ini. Nggih, kan nggak di atasnya Ka'bah itu, di samping. Meskipun atas tapi di samping. Sebagaimana kemarin yang dibangun tapi saya ini dikembalikan asal itu loh. Ya tapi memang perselisihan ulama mulanya dikembalikan asal mungkin seperti itu. Untung itu sekarang dihapus. Nggih. Udahnya beres promotor lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana urutan berzikir dan berdoa setelah sholat fardu? Yo, yang pertama istighfar. Allahumma anta salam. La ilaha illallah itu enggak urut enggak apa-apa. Tapi jika kebanyakan para ulama mengurutkan itu istighfar dulu 3 kali, terus kan la ilaha illallah, terus kemudian Allahumma anta salam, terus kemudian ayat kursi, dan terus kemudian ada tasbih 33 kali itu, sudah selesai itu. Nanti dicari bukunya. Ini kalau biasanya hanya itu saja, masalah gak urut gak apa-apa, dan tidak semuanya juga gak apa-apa. Baca istighfar terus selesai boleh, baca
subhanallah, tasbih, tahmid, takbir 3 kali tok juga boleh. Sebenarnya boleh. Hanya itu saja sebenarnya boleh. Tapi seandainya semuanya ya itu tadi istighfar, semuanya dibaca juga boleh. Gak perlu mau jawab. Non? Dengar ya. Nggih, jadi ngoten nggih. Jadi itu enggak wajib urut nggih dan enggak wajib semuanya, hukumnya sunnah nggih. Sedangkan urutno sebagaimana para ustadz dan para ulama mengurutkan mulai dari istighfar juga boleh nggih. Atau jenengan hanya istighfar saja 3 kali terus buyar juga boleh. Atau kemudian terus berdoa juga boleh nggih. Itu beda sih. Atau hanya tasbih, tahmid, takbir 3 kali tok juga boleh. Ustaz, kalau sholat sambil duduk posisinya kaki harus bagaimana? Kaki ini duduk bersila atau duduk tahiyat? Benar ya? Duduk iftiros atau bersila. Ini sholat sunnah duduk bersila atau duduk iftiros. Benar ya? Dan orang Ustaz pencerahannya pun apa malih? Tapi sholat di dalam kuburan kan nggak boleh. Bagaimana dengan sholatnya orang yang meninggal, sholat mayit, jadi dia tidak sempat ke rumahnya, datang ke kuburan itu untuk menyolati mayit, apakah di situ dibolehkan atau tidak? Boleh. Nah, untuk sholat jenazah maka ada hadis khusus. Maka jenenge pengecualian. Untuk sholat-sholat yang lain dan ibadah-ibadah yang lain tidak boleh. Tapi untuk sholat jenazah boleh. Ada hadisnya. Dan bahkan nggak langsung boleh. Misalnya sampai 3 hari atau 1 pekan lagi sempat takziah. Sampai misalnya di Jakarta, keluarganya meninggal 1 bulan lagi bisa pulang, maka datang ke kuburannya, sholat di situ, sholat jenazah di kuburan boleh karena ada syariatnya. Menurut para ulama, sebagian mereka berpendapat sampai diperkirakan bolehnya itu sebagian mereka loh, sampai diperkirakan yang penting jasadnya belum membusuk atau habis lah maksudnya, belum hilang, belum hancur gitu. Atau sebagian mereka juga boleh sesuai kemampuannya. Ini dia memang ada halangan datang misalnya di luar negeri, orang tuanya meninggal, 1 tahun baru pulang, dia boleh mensolati di situ. Sampai 1 tahun masih boleh ya? Nah, karena ada halangan. Nah, seperti itu, nggih. Masih boleh. Tapi nggak harus semua orang. Tapi orang yang meninggal yang kita ada waktu, ada kesempatan untuk hadir gitu, nggih. Tapi nek wong meninggal sing nggih biyen misalnya Mbah Jabar mbok solati saiki ya ndak boleh. Yang jenengan ada kesempatan untuk hadir, tapi ada halangan. Sing boleh seperti itu nggih. Aja kok ambrono kuburane wong langsung disolati kabeh, ndak boleh itu nggih. Wallahu taala, karena prakteknya para ulama dulu seperti itu nggih. Wallahu taala alam nggih, kita menikmati ini saja sambil ngobrol, sambil menunggu hujan reda, menikmati hidangan nggih. Matur nuwun wallahu taala, semoga kajian barokah bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.